Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah biokimia akan mempresentasikan materi karbohidrat, yaitu tentang uji molis, uji iodium, dan uji pena. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama ada Adila Ramadhani Usman, ada Adini Meita Saleha Putri, Mahmud Fajar Firmansyah, Fani Lestari, Yisifa Rismaidi, dan Zilvaini Rangel, dengan dosen Ahmad Farurozi, ZSSIMSC. Halo, perkenalkan nama saya Dila Ramadhani Usman. Saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Nah, karbohidrat merupakan persenyawaan antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam dengan rumus empiris CnH2ON. Selanjutnya ada klasifikasi karbohidrat. Yang pertama berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai. Itu ada monosakarida yang terdiri atas 1 unit gula. Yang kedua ada disakarida terdiri atas 2 unit gula. Yang ketiga ada oligosakarida yang terdiri atas 3 sampai 10 unit gula. Yang keempat ada polisakarida yang terdiri atas lebih dari 10 unit gula. Yang kedua berdasarkan lokasi gugus min C sama dengan O. Itu ada aldosa yang mengandung gugus aldehid dan ketosa yang mengandung gugus keton. Lalu yang ketiga berdasarkan jumlah atom C pada rantai, itu ada triosa tersusun atas 3 atom C, lalu ada tetrosa tersusun atas 4 atom C, yang ketiga ada pentosa tersusun atas 5 atom C, lalu ada heksosa yang tersusun atas 6 atom C, heptosa tersusun atas 7 atom C, dan yang terakhir ada oktosa tersusun atas 3 atom C. Yang keempat berdasarkan stereokimia. Stereokimia adalah studi mengenai susunan spesialis dari molekul. Salah satu bagian dari stereokimia adalah stereoisomer. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama ada monosakarida yang terdiri dari heksosa 6 buah karbon, glukosa dijumpai di dalam aliran darah, fruktosa jenis sakarida yang paling manis, hasil hidrolisa dari gula tebu. Lalu galaktosa tidak dijumpai di alam atau hasil dari hidrolisa laktosa. Pentosa 5 buah karbon. Yang terakhir ada ribosa, arabinosa, dan silosa. Yang kedua ada disakarida terdiri dari sukrosa, glukosa plus fruktosa. Yang kedua laktosa, glukosa plus galaktosa. Yang ketiga ada maltosa, 2 molekul glukosa. Yang ketiga ada polisakarida terdiri dari amilum atau bentuk simpanan bagi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada dextrin, merupakan zat antara dalam pemecahan amilum. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi yang sewaktu-waktu dapat diubah kembali menjadi glukosa bila dibutuhkan. Dan yang terakhir ada selulosa, yang mana selulosa adalah bagian terpenting dalam dinding sel tumbuhan dan merupakan sumber serat. Selanjutnya ada fungsi karbohidrat. Yang pertama sebagai sumber energi. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Yang kedua sebagai pemberi rasa. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Yang ketiga, penghemat protein. Saat karbohidrat terpenuhi protein, tidak perlu untuk menjadi sumber energi. Yang keempat, sebagai pengatur metabolisme. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dan yang terakhir, membantu feses. Karbohidrat membantu pengeluaran feses dengan cara peristaltik usus dan memberi bentuk pada feses. Next ke uji karbohidrat.
Yang pertama ada uji Molis, yang mana uji Molis itu untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Yang kedua ada uji Lodium untuk menentukan polisakarida. Yang ketiga ada uji Benedict untuk membuktikan adanya gula reduksi. Yang pertama ada uji Molis. Tujuannya untuk membuktikan adanya karbohidrat dalam suatu sampel. Prinsip atau dasar. Reaksi ini disebabkan oleh daya dehidrasi asam anorganik pekat terhadap karbohidrat, membentuk furfural atau turunannya seperti hidroksimetal furfural. Reaksi Molis terdiri atas alfa naftol akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa berwarna ungu. Dan di sini pun ada alat-alatnya. Yang pertama ada tabung reaksi, yang kedua ada pipet tetes, yang ketiga ada pipet ukur senilai 1 mili, dan ada rak tabung. Bahan-bahan yang diperlukan untuk uji Molis yaitu larutan glukosa 1%, larutan sukrosa 1%, larutan dextrin 1%, larutan maltose 1%, larutan amilum 1%, larutan galaktosa 1%, larutan arabinosa 1%, larutan aquades, dan larutan frukosa. Dan ada reagensia yaitu reaksi Molis larutan alfa naftol 5% dalam etanol 95% dan H2SO4. Dan di sini ada cara kerjanya. Yang pertama, 2 tetes larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 3 tetes reaksi Molis dan dicampurkan dengan baik. Yang ketiga ada tabung reaksi dimiringkan kemudian dialirkan dengan hati-hati senilai 1 mili H2SO4. Lalu reaksi positif adanya karbohidrat dengan pembentukan cincin berwarna ungu. Lanjut ke hasil uji Molis. Di sini terdapat zat uji amilum, dextrin, sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, arabinosa 1%, semuanya terbentuk cincin ungu yang berarti positif. Dan yang terakhir terdapat aquades tidak berbentuk cincin ungu yang berarti negatif. Pembahasan. Berdasarkan percobaan ini diperoleh data bahwa semua larutan uji ketika direaksikan dengan reaksi Molis dapat membentuk kompleks cincin berwarna ungu dengan bahan yang diujikan adalah amilum, dextrin, sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arabinosa. Semuanya menunjukkan hasil positif. Hal ini membuktikan adanya suatu karbohidrat dalam larutan tersebut. Larutan uji yang telah dicampurkan dengan reaksi Molis dialirkan dengan larutan H2SO4 pekat dengan cara memiringkan tabung reaksi. Hal ini dilakukan agar larutan H2SO4 tidak bercampur dengan larutan yang ada dalam tabung, sehingga pada akhir reaksi diperoleh suatu pembentukan cincin berwarna ungu pada batas antara kedua lapisan larutan dalam tabung. Terbentuknya kompleks berwarna ungu ini karena pengaruh hasil dehidrasi monosakarida furfural dengan alfa naftol dari reaksi Molis. Terakhir ada kesimpulan. Uji Molis adalah uji umum untuk karbohidrat. Reaksi Molis yang terdiri dari alfa naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural tersebut membentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu yang disebabkan oleh daya dehidrasi asam sulfat atau H2SO pekat terhadap karbohidrat. Uji tersebut bukan uji spesifik untuk karbohidrat, hanya menentukan ada atau tidaknya karbohidrat, tetapi uji ini dilakukan untuk landasan penelitian karbohidrat apa yang dikandung di dalam sampel. Pada hasil pengamatan di atas, terlihat bahwa semua sampel adalah karbohidrat, terkecuali aquades. Hal ini dapat diketahui karena setelah ditambahkan asam sulfat, warnanya berubah menjadi ungu dan membentuk cincin menyatakan reaksi tersebut positif, sedangkan aquades tidak berwarna atau berwarna bening. Selanjutnya, uji iodium yang bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat dari golongan polisakarida. Prinsip atau dasarnya yaitu polisakarida dengan larutan iodin akan membentuk kompleks berwarna biru atau ungu yang berarti amilum dan merah yang berarti glikogen. Sedangkan oligosakarida dan monosakarida dengan
larutan iodium tidak membentuk warna kompleks, yang berarti tidak berwarna. Adapun alat-alat pada uji iodium, pertama ada tabung reaksi, ada pipet tetes, ada pipet ukur 1 ml, dan ada gelas ukur. Kemudian ada bahan-bahan yang akan kita uji sampelnya, yaitu pertama ada amilum, ada dextrin, ada sukrosa, ada maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arabinosa sebanyak masing-masing 1%. Kemudian ada pereaksi iodium. Langkah pertama, siapkan sampel. Kemudian sampel tersebut sebanyak 2 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 tetes larutan iodium yang telah disiapkan. Jika reaksi warnanya biru, berarti dia mengandung polisakarida yaitu amilum. Jika hasilnya merah, maka dia mengandung polisakarida atau glikogen. Jika tidak berwarna, berarti dia bukan polisakarida. Sampel amilum sebanyak 1%, hasilnya berwarna biru, berarti amilum tersebut merupakan larutan polisakarida. Sampel dextrin 1%, hasilnya berwarna merah anggur, berarti dia bukan larutan polisakarida. Kemudian sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arabinosa hasilnya berwarna kuning, berarti larutan tersebut bukan merupakan polisakarida. Next ke uji karbohidrat. Yang pertama ada uji molis, yang mana uji molis itu untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Yang kedua ada uji lodium untuk menentukan polisakarida. Yang ketiga ada uji Benedict untuk membuktikan adanya gula reduksi. Halo, perkenalkan nama saya Yusifa. Saya akan memberikan kesimpulan yang kita dapat dari hasil uji iodium. Kesimpulan: kandungan karbohidrat pada suatu bahan pangan dapat diketahui dengan melakukan pengujian secara kualitatif metode uji iodin. Prinsip dan penetapan karbohidrat dengan metode uji iodin untuk mengidentifikasi polisakarida. Reagen yang digunakan adalah larutan iodin amilum dengan iodin yang dapat membentuk kompleks biru. Amilopektin dengan iodin akan memberi warna merah ungu, sedangkan dengan glikogen dan dextrin akan membentuk warna merah coklat. Uji Benedict. Pada poin ketiga ini kami akan memberikan alat, bahan, cara kerja, dan hasil yang kita peroleh dari hasil uji Benedict. Tujuannya untuk membuktikan adanya karbohidrat yang mempunyai sifat sebagai pereduksi. Prinsip atau dasar yang kita gunakan adalah gula yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas akan mereduksi ion kupri dalam suasana alkalis yang akan menjadi kupro oksida yang tidak larut dan berwarna merah. Alat-alat yang diperlukan antara lain tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur 5 mili, dan pemanas air. Sedangkan bahan-bahan yang kita perlukan adalah untuk bahan uji itu ada larutan glukosa, larutan sukrosa, larutan laktosa, larutan maltosa, larutan fruktosa, larutan dextrin, larutan arabinosa, larutan galaktosa, larutan amilum yang masing-masing 1%. Sedangkan untuk reagensianya kita memerlukan Benedict. Selanjutnya ada cara kerja untuk uji Benedict. Yang pertama ada larutan Benedict, kemudian 5 tetes larutan uji dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 15 tetes reaksi Benedict, campurlah dengan baik. Didihkan di atas api kecil selama 2 menit atau dimasukkan ke dalam pengagas air mendidih selama 5 menit. Dan didinginkan perlahan-lahan lalu amati warna atau endapan yang terbentuk. Selanjutnya ada zat uji amilum 1%, hasil uji iodium berwarna biru, polisakaridanya negatif.
Dextrin 1%, hasil uji iodium berwarna hijau, polisakaridanya negatif. Sukrosa 1%, hasil uji iodium endapan merah bata, polisakaridanya positif. Maltosa 1%, endapannya berwarna merah bata, polisakaridanya positif. Galaktosa 1%, hasil uji iodium endapan merah bata, polisakaridanya positif. Fruktosa, hasil uji iodiumnya endapan merah bata, polisakaridanya positif. Glukosa 1%, hasil uji iodiumnya endapan merah bata, polisakaridanya positif. Arabinosa 1%, hasil uji iodium endapan merah bata, polisakaridanya positif. Kemudian ada pembahasan. Dalam uji ini, suatu gula reduksi dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan yang berwarna merah bata. Akan tetapi tidak selamanya warna larutan atau endapan yang terbentuk berwarna merah bata. Hal ini bergantung pada konsentrasi atau kadar gula reduksi yang dikandung oleh tiap-tiap larutan uji. Dextrin, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arabinosa menunjukkan hasil yang positif. Terbentuknya endapan merah bata ini sebagai hasil reduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ oleh suatu gugus aldehid atau keton bebas yang terkandung dalam gula reduksi yang berlangsung dalam suasana alkalis atau basa. Sifat basa yang dimiliki oleh reaksi Benedict ini dikarenakan adanya senyawa natrium karbonat. Selain itu, amilum dan sukrosa tidak berbentuk endapan merah bata dan warna larutan setelah dipanaskan menjadi biru. Hal ini membuktikan amilum dan sukrosa tidak mengandung gula pereduksi. Oleh karena itu, amilum dan sukrosa memperlihatkan hasil yang negatif. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, untuk uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula karbohidrat atau pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Yang kedua, larutan Benedict akan menguji keberadaan gugus aldehida dan keton pada gula aldosa dan ketosa. Larutan Benedict mengandung sodium, sitrat, natrium karbonat hidrat, dan tembaga sulfit. 7H2O dan semua garam tersebut dilarutkan dalam air. Ketiga, hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah terbentukan endapan berwarna merah bata yang tidak larut. Endapan merah bata diakibatkan reaksi dari ion logam tembaga 2 direduksi menjadi tembaga 1. Selanjutnya, uji Molis adalah uji umum untuk karbohidrat. Reaksi Molis yang terdiri dari anaftol dalam alkohol akan bereaksi dengan fural tersebut membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang disebabkan oleh daya dehidrasi asam sulfat pekat terhadap karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada suatu bahan pangan dapat diketahui dengan melakukan pengujian secara kualitatif, metode uji iodin. Prinsip dan penetapan karbohidrat dengan metode uji iodin untuk mengidentifikasi polisakarida. Reagen yang digunakan dalam larutan iodin amilum dengan iodin dapat membentuk kompleks biru. Amilopektin dengan iodin akan memberi warna merah ungu, sedangkan dengan glikogen dan dextran akan membentuk warna merah coklat. Untuk uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbohidrat pereduksi. Gula pereduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Larutan Benedict akan menguji keberadaan gugus aldehida dan keton pada gula aldosa dan ketosa. Larutan Benedict mengandung sodium sitrat, natrium karbonat hidrat, dan tembaga sulfit 7H2O dan semua garam tersebut dilarutkan dalam air. Berikut adalah sumber-sumber referensi materi pada kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.